Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Pertobatan kita setiap hari kepada Allah. Keinginan Herodes untuk melihat Yesus tidaklah sepenuhnya didasarkan pada iman atau motif pertobatan. Selama masa penahanannya, Yohanes Pembaptis terus-menerus mengundang Herodes untuk bertobat. Herodes sangatlah kagum kepada Yohanes karena Herodes tahu bahwa Yohanes adalah orang yang baik dan jujur, dan ia memberikan perlindungan kepadanya. Ketika Herodes mendengar Yohanes berbicara, ia sangat terkejut, tetapi ia suka mendengarkannya. Namun Herodes terus-menerus menunda pertobatannya. Saudara-saudari terkasih, kita haruslah bertobat setiap hari. Tidaklah cukup hanya dengan mengatakan bahwa kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan telah dilahirkan kembali. Kita harus mulai menjalani hidup baru itu, memperbaharui pilihan kita bagi Kristus setiap hari. Saudara-saudari terkasih, ada saatnya dalam hidup ini ketika kita harus bercermin dan melihat diri kita sebagaimana adanya. Dibutuhkan keberanian untuk melihat secara langsung dan bertanya siapakah kita sebenarnya. Apa yang kita buat dari diri kita dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kebenaran itu? Tidak semua hal dalam hidup Herodes bersifat relatif. Ada satu kebenaran yang ia terima. Yohanes telah saya penggal kepalanya. Hal ini bisa menjadi titik tolak pertobatan sejati dan penerimaan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Setidaknya Herodes menyadari bahwa dirinya telah melakukan satu kesalahan. Semua yang Herodes dengar tentang Yesus membuat hati nuraninya gelisah. Herodes takut dosanya akan kembali menghantuinya. Pertobatan selalu dimulai dengan penerimaan akan kegagalan dan kecenderungan kita kepada kejahatan. Dikatakan bahwa Santo Filipus Neri biasa melihat dirinya sendiri di cermin di pagi hari dan berkata, Tuhan, perhatikanlah Filipus hari ini agar ia tidak mengkhianatimu lagi. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita dalam ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Gregorius dari Nisa menjelaskan ucapan bahagia itu dengan lebih rinci. Orang yang melihat Allah memiliki tindakan melihat segala sesuatu yang baik. Dengan ini kita memahami kehidupan tanpa akhir, ketidakberdosaan yang kekal, dan kebahagiaan yang tidak berkesudahan. Dengan ini kita akan menikmati kerajaan kekal kebahagiaan yang tak berkesudahan. Kita akan melihat terang yang benar dan mendengar suara roh yang merdu. Kita akan bersuka cita terus-menerus dalam segala yang baik dalam kemuliaan yang tak terjangkau. Melihat dan memiliki Allah adalah hasil dari pertobatan kita setiap hari. Hal ini adalah janji akan kedamaian hati, kebahagiaan sejati, dan hidup yang kekal. Hal ini adalah kepenuhan dari segala sesuatu yang manusia inginkan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Hal ini adalah makna dari keberadaan kita. Apalagi yang dapat kita minta. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati